Putri Amanti Sartono dari Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar akan mempresentasikan pengenalan ilmu komputer topik 4 yaitu software komputer. Pokok pembahasan yang akan saya bahas yang pertama yaitu mengembangkan peran perangkat lunak, yang kedua perspektif industri, yang ketiga abad pabrik perangkat lunak, yang keempat daya saing perangkat lunak, yang kelima perangkat lunak, yang keenam karakteristik perangkat lunak, yang ketujuh komponen perangkat lunak, dan yang kedelapan aplikasi perangkat lunak. Yang pertama yaitu mengembangkan peran perangkat lunak. Saat ini perangkat lunak memiliki dua peran, di satu sisi berfungsi sebagai sebuah produk dan di sisi lain sebagai kendaraan yang mengantarkan sebuah produk. Sebagai produk, perangkat lunak mengantarkan potensi penghitungan yang dibangun oleh perangkat lunak komputer. Sebagai kendaraan yang dipakai untuk mengantarkan produk, perangkat lunak berlaku sebagai dasar untuk kontrol komputer, sistem operasi, komunikasi, informasi atau jaringan, dan penciptaan serta kontrol dari program-program lain, berhenti dan lingkungan perangkat lunak. Pada masa awal era komputer, perangkat keras dengan tujuan umum menjadi hal yang biasa. Sementara perangkat lunak dirancang secara khusus untuk aplikasi tertentu saja dan hanya memiliki areal distribusi yang terbatas. Era kedua, evolusi sistem komputer melingkupi dekade pertengahan tahun 1960 dan 1970-an. Sistem multiprogram dan multi-user memperkenalkan konsep baru interaksi manusia dengan mesin. Era ketiga, evolusi sistem komputer dimulai pada pertengahan tahun 1970-an dan berlangsung lebih dari satu dekade penuh. Evolusi sistem komputer era keempat menjauhkan kita dari komputer individual, dari program-program komputer, dan menuju pengaruh kolektif dari komputer dan perangkat lunak. Yang kedua, perspektif industri. Pada masa-masa awal perhitungan, sistem berbasis komputer dikembangkan dengan menggunakan manajemen yang berorientasi pada perangkat keras. Mereka menerapkan kontrol, metode, dan alat-alat yang kita kenal sebagai hardware engineering. Sayangnya, pada saat itu perangkat lunak belum banyak dipikirkan. Dibanding perangkat keras, perangkat lunak komputer sudah berubah secara dramatis. Dibanding perangkat keras, perangkat lunak merupakan salah satu bentuk tunggal yang berbiaya tinggi. Yang ketiga, abad pabrik perangkat lunak. Ada ribuan aplikasi berbasis perangkat lunak dengan kondisi kritis yang sangat perlu diperbaharui. Yang pertama, aplikasi sistem informasi yang ditulis 20 tahun yang lalu yang mengalami 40 generasi perubahan dan sekarang tidak mungkin lagi dilakukan upaya pembaruan. Bahkan modifikasi yang paling sederhana sekalipun sudah akan membuat perangkat lunak tersebut gagal beroperasi. Yang kedua, aplikasi pengembangan yang dipakai untuk memproduksi desain data telah kritis dan karena cara pemeliharaan serta usia yang sudah tua membuat tidak ada orang yang mengetahui struktur internalnya. Yang ketiga, embedded system dipakai untuk mengontrol sumber tenaga, rembu udara, dan perusahaan besar di antara ribuan macam aplikasi yang sangat aneh serta kadang-kadang mempunyai kelakuan yang tidak dapat dijelaskan tetapi tidak dapat dibawa keluar untuk diperbaiki karena tidak ada lagi yang dapat menggantikan posisinya. Yang keempat, daya saing perangkat lunak. Sekarang ini perangkat lunak sudah menjadi lahan yang sangat kompetitif. Perangkat lunak yang dulu dibangun secara internal di dalam komputer sekarang sudah dapat diproduksi secara terpisah. Yang kelima yaitu perangkat lunak. Gambaran tentang perangkat lunak di dalam sebuah buku teks mungkin mengambil bentuk berikut. Perangkat lunak adalah yang pertama, perintah program komputer yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diinginkan. Yang kedua, struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara proporsional. Dan yang ketiga, dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. Selanjutnya yaitu karakteristik perangkat lunak. Perangkat lunak lebih merupakan elemen logika dan bukan merupakan elemen sistem fisik. Dengan demikian, perangkat lunak memiliki ciri yang berbeda dari perangkat keras.
Yang pertama, perangkat lunak dibangun dan dikembangkan tidak dibuat dalam bentuk yang klasik atau fabrikasi. Yang kedua, perangkat lunak tidak pernah usang. Perangkat lunak tidak rentan terhadap pengaruh lingkungan yang merusak yang menyebabkan perangkat keras menjadi usang. Yang ketiga, sebagian besar perangkat lunak dibuat secara custom build serta tidak dapat dirakit dari komponen yang sudah ada. Kemudian komponen perangkat lunak. Reusability merupakan suatu ciri penting dari komponen perangkat lunak kualitas tinggi. Sebuah komponen perangkat lunak harus didesain dan diimplementasikan sebagai dapat dipakai lagi pada berbagai program yang berbeda. Komponen perangkat lunak dibangun dengan bahasa pemrograman yang memiliki kosakata yang terbatas. Sebuah tata bahasa yang dibatasi secara eksplisit serta aturan-aturan sintaks dan semantik yang dibentuk secara baik. Bahasa tingkat mesin merupakan perwakilan simbolik dari serangkaian instruksi CPU. Kode mesin bahasa assembly tingkat mesin bahasa pemrograman tingkat menengah sering disebut 3 generasi bahasa komputer yang pertama. Bahasa generasi keempat juga disebut bahasa non-prosedural, menggerakkan pengembang perangkat lunak untuk mengkhususkan pada detail prosedural. Yang selanjutnya yaitu aplikasi perangkat lunak. Perangkat lunak dapat diaplikasikan ke berbagai situasi di mana serangkaian langkah prosedural seperti algoritma telah didefinisikan. Area perangkat lunak berikut menunjukkan luasnya aplikasi potensial. Yang pertama, perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem merupakan sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain. Yang kedua, perangkat lunak real time. Program-program yang memonitor atau menganalisis kejadian dunia nyata pada saat terjadinya disebut perangkat lunak real time. Yang ketiga, perangkat lunak bisnis. Perangkat lunak bisnis. Sistem diskrit, contohnya payroll, account receivable atau payable, inventory, telah mengembangkan perangkat lunak sistem informasi manajemen atau MIS yang mengakses satu atau lebih database besar yang berisi informasi bisnis. Yang keempat, perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan. Perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan ditandai algoritma number crunching. Yang kelima, embedded software. Embedded software adalah dalam read-only memory dan dipakai untuk mengontrol hasil serta sistem untuk keperluan konsumen dan pasar industri. Yang keenam, perangkat lunak komputer personal. Pengolah kata, spreadsheet, grafik komputer multimedia, hiburan, manajemen database, aplikasi keuangan, bisnis dan personal, jaringan eksternal atau akses database hanya merupakan berbagai saja dari ratusan aplikasi yang ada. Kemudian yang ketujuh, perangkat lunak kecerdasan buatan. Perangkat lunak kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AL menggunakan algoritma non-numeris untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan atau analisis secara langsung. Yang kedelapan, perangkat lunak sistem atau sistem operasi. Suatu operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Sistem operasi dalam bahasa Inggrisnya disebut operation system atau biasa disingkat dengan OS. Sistem operasi adalah kumpulan program yang bertindak sebagai perantara penjalin penghubung antara pemakai perangkat lunak dengan perangkat keras komputer sehingga sistem komputer mudah dipakai. Perangkat lunak komputer dapat digunakan secara efisien. B. Komponen-komponen sistem komputer. C. Sistem komputer. Inilah pembahasan yang bisa saya bahas.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.